Filipina dengan pasukan elitnya. Ya, kemarin kan kita tahu ya pemirsa kabarnya bahwa 10 warga negara Indonesia disandra oleh Abu Sayyaf. Betul. Dan memang pemerintah Indonesia masih terus berusaha untuk menyelamatkan baik negosiasi militer maupun secara diplomasi. Ternyata masih belum mendapatkan izin dari pemerintah Filipina. Nah, ini kami punya berita terbaru nih. Dikabarkan pasukan elit Filipina ini tewas di tangan Abu Sayyaf sendiri. Kita cek informasinya bersama. Abel Santika. Silakan Abel. Oke pemirsa, nah info kita kali ini yaitu 18 pasukan elit Filipina tewas di tangan Abu Sayyaf. Nah, Angkatan Bersenjata Filipina kehilangan 18 prajurit dan 53 luka-luka dalam kontak tembak selama 9 jam di perbatasan kota Tipo-Tipo dan Albarca di Pulau Basilan melawan pasukan kelompok Abu Sayyaf. Sabtu kemarin, di kubu pemberontak 5 orang tewas, termasuk seorang ekstremis asal Maroko. Ekstremis itu bernama Muhammad Khattab. Selain itu, sekitar 20 orang pemberontak lainnya terluka. Berdasarkan keterangan beberapa pejabat militer yang meminta identitasnya dirahasiakan, pemerintah Filipina menurunkan pasukan untuk membunuh atau menangkap komandan Abu Sayyaf, Isnilon Hatilon. Dalam kontak tembak itu dilaporkan kelompok Abu Sayyaf menggunakan peluncur granat M203. Tanpa diduga, para pemberontak dapat menggalang kekuatan dengan cepat hingga terkumpul 100-150 orang. Kondisi itu menyebabkan militer kerepotan dan jatuh korban dalam jumlah yang terbilang besar. Iya. Nah, jadi kalau kita sedikit mau komen ya pemirsa ya, bahwa negara kita kan diberi punya wewenang untuk menyelamatkan warga Indonesia yang lagi disandra nih. Jadi kita agak mikir ya sebagai negara Indonesia ya. Orang mampu nggak ya Filipina? Ya gitu kan? Iya. Biar Filipina yang dilihat gitu ya. Tapi yang jelas kalau kita jadi ketakutin juga gitu bahwa Indonesia tuh udah siap gitu. Iya, karena dari tentara kita sendiri juga sudah melakukan upaya-upaya pemirsa. Iya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan setiap sandera WNI yang ada di kelompok Abu Sayyaf bisa tetap dalam keadaan selamat, sehat ya, tetap bisa diselamatkan dalam keadaan selamat. Iya, betul. Ya pemirsa, kalau sekarang saya mau ngajak Anda untuk melihat foto yang satu ini. Ini fotonya cakep banget pemirsa. Ini foto di Lombok ya. Kelihatan nggak ya? Ini pemandangan areal perkebunan Lombok Timur. Ini kalau dilihat dari udara, ini bagus banget kalau lihat secara dekat. Nggak tahu pemirsa dari kamera bisa apa enggak. Nah ternyata di sela-sela pemandangan yang bagus ini juga terselip ada hal-hal yang terjadi juga di penduduk lokalnya. Ini pemandangannya ya, bagus sekali pemirsa, biru. Betul. Kita tahu Lombok juga pantainya luar biasa. Nah, pemirsa bisa melihat kita di sini ada Peggy sama Jody. Apa? Tapi ternyata ada sisi lain dari kehidupan di sana di daerah timur ya. Ini salah satu kehidupannya adalah kesulitan air yang mereka alami. Betul. Dan ini adalah salah satu pompa ya Pak ya. Yeah. Pompa sumur bor ya. Ya. Sumur bor yang sudah diusahakan untuk masyarakat sana untuk bisa minum. Yeah. Dan ini salah satu campaign yang dilakukan oleh Oxfam juga supaya mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan, yaitu bisa menikmati air bersih. Iya. Pak, saya mau tanya soal keterlibatan pemerintah dalam hal ini. Bagaimana supportnya terhadap Oxfam? Iya. Waduh, sangat baik ya. Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah. Jadi keberadaan Oxfam kan juga melalui MOU, understanding dengan Kementerian Sosial. Gitu. Jadi kita sangat didukung oleh pemerintah, akan bisa diberi ruang untuk berpartisipasi, untuk berkontribusi. Semua ini bisa dilakukan tentu dengan seizin dan dukungan dari pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dalam program-programnya pun seperti tadi itu di Kota Bima, ya, di beberapa lain, itu kita juga bekerja sama dengan pemerintah. Jadi ada juga program yang istilahnya juga co-sharing. Jadi dana dari kita sebagian, kemudian sebagian juga dari APBD dari pemerintah. Jadi terus kemudian kerjanya juga bermitra, teamwork, apa yang kita lakukan. Nah, kadang-kadang kan perlu dukungan tuh regulasi, peraturan, gitu kan, kebijakan dari pemerintah.
Nah di situ pemerintah daerah yang dukung pendidikan. Jadi ya kerjasamanya cukup baik. Jadi penyalurannya sudah terarah semuanya betul. dengan targetnya gitu ya. Dan kalau sudah programnya berhasil baik, kan pemerintah yang punya daerah nih, misalnya tadi itu contohnya kita hanya bikin di beberapa kecamatan, tapi pemerintah yang akan replikasikan misalnya ke kecamatan lain atau daerah-daerah lain gitu ya. Oke. Nah, jadi dia tuh ternyata banyak juga kayak masalah pendidikan pun juga ini banget ya, concern juga ya, on ini ya, untuk sekolah-sekolah kan banyak yang juga masih rusak juga ya, banjir ya kan, pendidikan. Soal volunteer sendiri bagaimana Pak? Masih dibutuhkan volunteer kan? Boleh, kalau Feki, Jody, Abel ya dengan senang hati kita. Berapa lama tuh Mbak biasanya kalau kita dikirim Pak ke sana? Itu monggo bisa dari 1 minggu, 2 minggu sampai ada yang setahun, 2 tahun. Program sih cukup fleksibel ya. Jadi misalnya kita masalah ya. Oke, bisa, boleh. Jadi misalnya kayak Mbak Abel tuh kalau datang misalnya ya ke Kupang apa NTT ya, bisa bukan pidato lah ya, kasih ini ya, pengajaran, komunikasi gitu ya. Saya pikir itu bagus sekali ya Bel, jadi mereka juga termotivasi ya, apalagi anak-anak mudanya ya, gitu kan kita juga targetnya juga anak-anak muda ya, perempuan yang muda-muda gitu kan, supaya mereka mau masuk sekolah gitu ya, teruskan pendidikan, masuk ke pendidikan. Abel ngajak ibu-ibunya untuk bisa merawat diri biar bisa. Tapi dia pada kinclong, biar sayang sama suaminya. Suaminya di rumah. Di rumah ibunya jalan. Gimana? Emak gue 2 hari kagak pulang. Nah, satu pertanyaan yang tadi kita janji tapi belum ditanyain soal kalau mau jadi volunteer bagaimana caranya. Iya, sebentar lagi aja Pak ya. Iya. Sebentar lagi Pak Budi kita akan lanjutkan lagi obrolannya. Jangan kemana-mana, tetap di Trending Topic Topic.